Sebagian besar masyarakat umumnya Islam pasti tidak asing lagi mendengar kisah para wali. Kali ini Mas AMTV akan berbagi kisah para wali. Salah satunya adalah Sunan Giri. Sunan Giri adalah seorang wali Songo yang telah berjasa bagi penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Giri memiliki nama kecil Djoko Samudro, namun ketika sudah beranjak dewasa ia berganti nama menjadi Raden Paku. Ia juga dikenal dengan nama Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, dan Raden Ainul Yakin. Nama Sunan Giri disematkan karena ia berdakwah dengan membangun pesantren di sebuah bukit di Desa Giri, Kebomas, Gresik, Jawa Timur. Dalam bahasa Jawa, istilah Giri juga memiliki arti yaitu gunung. Sunan Giri merupakan putra dari Maulana Ishak dengan Dewi Sekardadu, putri Prabu Menak Sembuyu penguasa wilayah Blambangan, Majapahit. Maulana Ishak kembali ke Pasai meninggalkan Dewi Sekardadu setelah posisinya terancam karena menjalankan misi dakwahnya. Kelahiran Sunan Giri ini dianggap rakyat Blambangan sebagai pembawa kutukan berupa wabah penyakit, sehingga Prabu Menak Sembuyu memerintahkan untuk membuatkan peti dan menghanyutkan bayi tersebut ke laut. Siang dan malam, Dewi Sekardadu mencari bayi yang baru saja dilahirkannya dengan menyusuri pantai hingga ia pun meninggal dalam pencariannya. Sementara peti berisi bayi tersebut ditemukan nelayan dan membawanya ke Gresik dan menyerahkannya ke Nyai Gede Pinatih. Oleh Nyai Gede Pinatih, bayi tersebut diangkat sebagai anak dan diberi nama Djoko Samudro. Sunan Giri diketahui lahir di Blambangan, Banyuwangi, pada tahun 1365 Saka dan wafat pada tahun 1428 Saka di Desa Giri, Kebomas, Gresik. Sejak kecil Djoko Samudro berguru kepada Raden Rahmat atau Sunan Ampel, yang memberinya julukan Ainul Yakin. Setelah mengetahui latar belakangnya, Sunan Ampel mengirimnya beserta Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, untuk mendalami ajaran Islam di Pasai. Hal ini dilakukannya sebelum menunaikan keinginan untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka diterima oleh Maulana Ishak, dan akhirnya Djoko Samudro mengetahui cerita tentang masa kecilnya. Djoko Samudro kemudian belajar tasawuf dan tauhid selama 3 tahun kepada ayahandanya sebelum kembali ke Pulau Jawa. Ia berkelana untuk mencari tujuan berupa sebidang bukit dan kemudian membangun pondok pesantren di Desa Sidomukti, Kebomas, Gresik pada tahun 1403 Saka. Pesantren tersebut menjadi pondok pesantren pertama yang berdiri di wilayah Gresik. Sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa, pengaruh dakwah Sunan Giri berkembang hingga Madura, Lombok, Kalimantan, Sumbawa, Sumba, Flores, Ternate, Sulawesi dan Maluku. Pengaruh Sunan Giri yang bergelar Prabu Satmata berkembang sampai menjadi kerajaan kecil yang disebut Giri Kedaton. Giri Kedaton menguasai wilayah Gresik dan sekitarnya selama beberapa generasi sampai akhirnya ditumbangkan oleh Sultan Agung. Metode dakwah Sunan Giri menggunakan cara dakwah yang ramah kepada masyarakat, salah satunya dengan menggunakan seni tradisional Jawa. Salah satu cara dakwah Sunan Giri yang menarik adalah dengan membuat lagu-lagu permainan anak seperti jelungan, jor, gula ganti, lir ilir, dan cublek suweng. Selain ditujukan untuk menarik perhatian masyarakat, penggunaan lagu permainan atau tembang dolanan, ini juga berfungsi untuk mendidik anak-anak. Sunan Giri juga menciptakan beberapa gending seperti Asmaradana dan Pucung. Itulah kisah singkat Sunan Giri, semoga bisa menjadi pengetahuan dan menambah keimanan kita kepada Allah. Dan apabila ada kesalahan dalam cerita, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.